Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam depan rumah Pok Sarah. Yang jawab salam semoga tahun depan berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema meneladani adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan beriman dengan kedatangan hari kiamat, serta mereka yang banyak mengingat Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta orang yang selalu mengingat Allah, mereka akan betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di dalam hidup dan kehidupannya. Betul? Tutur katanya, sikap dan tingkah lakunya, sopan santunnya, cara berpakaiannya, dan semuanya merujuk kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita dengan Nabi itu bedanya sedikit. Tahu nggak kenapa? Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi kita sama Nabi bedanya sedikit. Ada cerita, dulu ada orang kaya yang susah tidur. Padahal kaya, tapi tidurnya susah. Kalau orang miskin nggak usah ceritain, udah pasti gampang tidurnya. Orang tidur mulu gimana mau kaya? Nah, si orang kaya ini setiap malam dia udah minum obat tidur, tapi tetap aja susah tidurnya. Terus ada yang nyaranin, suruh masuk Islam. Saking pengennya dia bisa tidur, akhirnya dia masuk Islam. Ketika ikut sholat Jumat, baru aja hati khutbah, baru naik mimbar, dia langsung tidur. Pulas lagi, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah itu isinya ada 3. Yang pertama surah, yang kedua sirah, dan yang ketiga sarirah. Jadi apa yang harus kita teladani dari diri Nabi Muhammad itu? Setidaknya ada 3 hal. Apa aja tadi? Surah, sirah, dan sarirah. Apa itu surah? Surah adalah gambaran atau bentuk fisik atau casing. Bagaimana gambaran atau penampilan Nabi. Ikutin, tiru, dan contoh oleh kita. Nabi selalu menutup aurat, maka tutuplah aurat kita. Nabi kalau berpakaian sopan, maka kita pun kalau berpakaian harus sopan. Berarti kalau kita menutup aurat itu tidak sopan. Apalagi di zaman sekarang, ngelihat ketek orang sama ketek ayam, gampang ngelihat ketek orang. Betul? Yang kedua itu sirah, artinya sejarah hidup seseorang. Bagaimana kita mau bisa meneladani Nabi, kisah perjalanan hidup beliau pun kita tidak tahu. Maka dari itu pelajarilah sirahnya. Bagaimana Nabi ketika kecil, bagaimana Nabi ketika remaja, bagaimana Nabi ketika dewasa,
bagaimana Nabi bergaul, bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama. Kalau kita pelajari sirahnya, baru kita bisa meneladani adab dan akhlak beliau. Setuju? Dan yang terakhir itu sarirah, artinya kesenangan atau hal yang disenangi. Apa yang disenangi oleh Nabi, maka kita pun harus senang. Dan apa yang menjadi kesenangan Nabi, maka hal itu pun harus menjadi kesenangan kita. Di dalam kitab Masailul Ibad, kesenangan Nabi itu ada 3. Yang pertama, ketenangan dalam sholat. Makanya kalau sholat tenang, jangan buru-buru. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Jangan kondangan doang wangi di rumah bau rendeman. Yang ketiga, istri yang sholihah. Mudah-mudahan saya kelak menjadi istri yang sholihah. Amin. Kurang kencang aminnya. Aminnya apa? Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mau bikin tape, gak ada raginya. Kalau punya anak soleh, kagak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.